Baiklah, sebelum kita ke penata laksanaan resusitasi neonatus, di sini saya akan memberi sedikit penjelasan tentang resusitasi neonatus. Resusitasi neonatus juga dikenal sebagai resusitasi bayi baru lahir adalah tindakan resusitasi dari anak yang baru lahir dengan aspeksia saat lahir. Aspeksia adalah keadaan bayi tidak bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Seringkali bayi yang sebelumnya mengalami gawat janin akan mengalami aspeksia sesudah persalinan. Masalah ini mungkin berkaitan dengan keadaan ibu, tali pusat, atau masalah pada bayi selama atau sesudah persalinan. Sebelum kita melakukan tindakan resusitasi neonatus, kita harus melakukan persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Salah satunya persiapan keluarga. Sebelum menolong persalinan, bicarakan dengan keluarga mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada ibu dan bayi dan persiapan persalinan. Selanjutnya, persiapan tempat resusitasi, yaitu persiapan yang diperlukan meliputi ruang bersalin dan tempat resusitasi. Yang pertama, gunakan ruangan yang hangat dan tenang. Kedua, tempat resusitasi hendaknya datar, rata, cukup keras, bersih, kering, dan hangat. Sebaiknya dekat pemancar panas dan tidak berangin. Kemudian persiapan alat resusitasi. Sebelum menolong persalinan, selain menyiapkan alat-alat persalinan, juga harus disiapkan alat-alat resusitasi dalam keadaan siap pakai, yaitu 3 buah kain, alat pengisap lendir, dele atau bola karet, alat ventilasi, kotak alat resusitasi, sarung, tangan jam atau pencatat waktu, dan stetoskop. Berikut gambar alat pengisap lendir dele dan bola karet pengisap, balon dan sungkup, tabung dan sungkup. Selanjutnya, persiapan diri. Pastikan penolong sudah menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi dari kemungkinan infeksi. Kemudian harus diingat harus menggunakan APD yang lengkap, kemudian jas, kemudian apron, masker, face shield, penutup kepala, dan penutup kaki dengan rapat. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan dengan 7 langkah. Pertama-tama basuh kedua telapak tangan dengan sabun sebanyak 3-5 cc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan bilas dengan ujung sampai siku, dan keringkan dengan handuk dari sela-sela jari kita dulu, kanan, kiri, kemudian daerah bawah. Persiapkan alat dan tempat. Setelah BBL dinilai, letakkan bayi di atas kain yang ada di dekat perineum ibu, kemudian segera klem dan potong tali pusat tanpa diikat dulu, tidak dibubuhi apapun, dan tidak dibungkus. Beritahukan ibu dan keluarga bahwa bayi mengalami kesulitan bernapas dan bahwa Anda akan menolongnya. Langkah awal, segera setelah bayi lahir dilakukan penilaian. Pertama, apakah bayi cukup bulan? Kedua, apakah bayi menangis atau bernapas? Ketiga, apakah bergerak aktif atau tonus baik? Bila salah satu tidak, lakukan 6 langkah awal berikut. Pertama, dihangatkan. Segera letakkan bayi di atas meja resusitasi yang sudah dihangatkan suhu lingkungannya dengan pemancar panas. Yang kedua, posisi semi ekstensi. Memposisikan kepala bayi sedikit menghindar atau semi ekstensi untuk membuka jalan nafas dengan cara mengganjal bahu bayi dengan kain atau handuk. Yang ketiga, membersihkan jalan nafas, menghisap lendir mulai dari orofaring atau mulut, kemudian kedua lubang hidung. Selanjutnya, agar penghisapan tidak terlalu dalam dan dapat merangsang vakal refleks, maka panjang selang penghisap diukur mulai dari trakus telinga ke sudut bibir. Yang keempat, dikeringkan. Mengeringkan bayi dari cairan amnion dengan kain atau handuk hangat bersih lembut mulai dari kepala hingga tungkai. Kelima, stimulasi taktil. Secara simultan bersamaan dengan mengeringkan, dilakukan stimulasi taktil dengan menjentikkan telapak kaki atau menggosok punggung bayi. Kain yang sudah basah kemudian disingkirkan, digosok dan ditekan sedikit dan perlahan-lahan. 6. Reposisi. Bayi kemudian reposisi kembali kepada posisi semi ekstensi. Evaluasi. Pertama, heart rate atau mendengarkan detak jantung atau melalui perabaan pulsasi pusat. Dilakukan evaluasi teri umbilikal. Kedua, pernapasan apneu atau megap-megap. Selama mendengarkan bunyi detak jantung, jari pemeriksa dijentikkan atau diketukkan agar anggota tim yang lain dapat menghitung bersamaan.
Menghitung detak jantung dilakukan selama 6 detik, hasil dikalikan 10. Misal dalam kasus ini ada 17 kali ketukan, maka HR 170 kali per menit. Langkah resusitasi ini mulai dari penilaian awal hingga evaluasi sebaiknya dilakukan dalam waktu 30 detik. Kemudian dilakukan perawatan tali pusat. Dalam rekomendasi evidence-based medicine terbaru, perawatan tali pusat tidak lagi menggunakan larutan povidone iodin atau alkohol. Lakukan penilaian bayi, apakah bayi bernapas normal, tidak bernapas atau megap-megap. Jika bayi bernapas normal, lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas, mulai lakukan ventilasi bayi. Ventilasi adalah tahap tindakan resusitasi untuk memasukkan sejumlah volume udara ke dalam paru dengan tekanan positif untuk membuka alveoli paru agar bayi bisa bernapas spontan dan teratur. Pasang dan pegang sungkup menutup mulut, hidung, dan dagu, kemudian udara tidak bocor. Lakukan ventilasi 2 kali. Lakukan ventilasi 2 kali atau dengan tekanan 30 cm air. Ventilasi dapat dilakukan balon atau tabung. Lihat apakah dada bayi mengembang setelah ditiup 2 kali. Sungkup jangan dilepas. Bila dada bayi tidak berkembang, lakukan reposisi dan lanjutkan langkah ventilasi. Lakukan ventilasi 20 kali dalam 30 detik. Bila bayi mulai bernapas normal, hentikan ventilasi bertahap. Pantau bayi dengan seksama. Bila bayi belum bernapas, ulangi ventilasi kembali. Lakukan penilaian setiap 30 detik. Nilai apakah bayi bernapas normal, tidak bernapas, atau megap-megap. Bila bayi tidak bernapas atau masih megap-megap, terus lakukan ventilasi 20 kali dalam 30 detik. Bila bayi tidak bernapas sesudah 2 hingga 3 meresusitasi, siap rujukkan bayi bersama ibunya sesuai pedoman sambil meneruskan ventilasi. Bila bayi tidak bernapas setelah ventilasi 20 menit, pertimbangkan untuk menghentikan resusitasi. Pemantauan dan dukungan. Lakukan pemantauan dengan seksama bayi pasca resusitasi selama 2 jam. Perhatikan tanda-tanda kesulitan bernapas pada bayi. Periksa apakah ada tarikan dinding dada. Amati apakah napas bayi megap-megap. Hitung frekuensi napas bayi. Apakah kurang dari 30 per menit atau lebih dari 60 per menit. Perhatikan apakah bayi sianosis. Jaga bayi tetap hangat dan kering. Tunda memandikan bayi sampai dengan 6 hingga 24 jam. Bila napas bayi dan warna kulit normal, berikan bayi dengan ibunya. Letakkan bayi di dada ibu atau kulit ke kulit, dan selimuti keduanya. Bila kondisi bayi memburuk, rujuk segera.